usaha secara bertahap untuk menghilangkan cinta dunia. Menghilangkan rasa cinta dunia itu sangatlah penting dan bahkan mendesak. Kenapa mendesak? Karena masing-masing kita pada suatu saat yang di luar pengetahuan kita pasti akan meninggalkan dunia ini, dunia yang banyak memberikan kesenangan pada kita ini. Suatu saat pasti datang saatnya kita meninggalkan dunia ini. Jika kita masih dalam posisi mencintai dunia pada saat jadwal kematian kita datang, kita pasti akan merasa keberatan meninggalkan dunia. Kita juga akan menyesal karena cinta dunia membuat kita menghabiskan banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap bernilai di dunia ini. Tapi tidak ada nilainya bagi kehidupan kita di akhirat kelak. Akibatnya kita akan menghadap Allah di hari kiamat tanpa membawa bekal yang cukup untuk masuk dan tinggal di surga. Allah memperingatkan bahwa banyak di antara kita yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Semoga Allah membimbing kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan kita tinggal di surga, dan semoga Allah melindungi kita dari siksa neraka. Allah memperingatkan kita dengan firman-Nya, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu manusia itu mencintai kehidupan dunia. Kalimat berikutnya mestinya kalau kita cantumkan watadharunal akhirah. Karena kalian mencintai dunia, kalian akibatnya meninggalkan persiapan untuk tinggal dan bahagia di akhirat. Orang-orang yang mencintai dunia biasanya cenderung menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya atau mengejar jabatan untuk memperoleh kekuasaan. Kemudian mereka ingin memanfaatkan perolehannya itu yang biasanya dalam bentuk uang yang bisa ditukar dengan apapun untuk menikmati kelezatan makanan dan pelampiasan hawa nafsu. Gaya hidup semacam ini, yaitu makan-makan enak dan menuruti hawa nafsu, itu membuat banyak orang lupa kepada Allah dan lalai terhadap persiapan menghadapi kehidupan di alam akhirat. Seperti firman Allah, walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasudz dzikr wa kanu qauman bura. Akan tetapi engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup sampai mereka lupa mengingat engkau, dan mereka adalah kaum yang binasa. Ya, Allah memperingatkan kita bahwa kalau kita hidup di dunia ini mengejar kenikmatan dan kita menghabiskan waktu untuk mencari kenikmatan dan menikmatinya, akhirnya waktu habis, perhatian juga habis, kita lupa tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat yang sebenarnya lebih lama daripada di dunia ini. Nah, rasa cinta dunia semacam itu biasanya melanda orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya akan adanya pembalasan di hari kebangkitan. Mereka menganggap bahwa mereka hidup hanya sekali saja, yakni di dunia ini. Dan karena itu mereka ingin memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebagai kesempatan untuk menikmati kesenangan duniawi. Ibaratnya mereka ingin hidup 1000 tahun. Ya. Dulu zaman saya masih kecil ada lagu, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu di Al-Quran pun Allah menyebutkan ada orang-orang yang memang ingin umurnya panjang, ibaratnya itu sampai kepingin 1000 tahun lagi. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum ay yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan kamu akan mendapatkan mereka itu orang-orang Yahudi. Kamu akan mendapatkan mereka orang-orang Yahudi, karena di Madinah waktu itu banyak juga orang-orang Yahudi yang tinggal di sana.
ahrasan nasi ala haya, mereka itu sangat mencintai kehidupan di dunia ini. Demikian juga orang-orang yang musyrik. Jadi sama orang-orang Yahudi dan orang musyrik yang mereka itu tidak beriman kepada Allah atau kepada utusannya. Orang Yahudi mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu berarti kafir. Ya. Dan orang-orang Makkah dan Madinah zaman dulu itu pada menyekutukan Allah. Nah, mereka itu kecenderungannya menyukai atau suka kalau diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak menjamin orangnya yang bersangkutan bisa selamat dari siksa neraka. Jadi yang menjamin keselamatan dari neraka itu bukan umur panjang. Dan Allah Maha mengetahui apapun yang mereka lakukan. Saya suka mengibaratkan begini. Umur itu bagaikan botol. Makin tambah umur kita, botol itu makin besar. Mana yang lebih bermanfaat? Botolnya besar, kosong tidak ada isinya, atau botol kecil tapi penuh. Jadi ada orang yang umurnya hanya sampai 20 tahun, meninggal dunia. 20 tahun ibaratnya itu botolnya kecil, dia meninggal dunia. Kemudian botolnya isinya penuh. Jauh lebih mulia daripada orang yang membawa jeligen atau membawa galon tapi kosong, atau kalaupun ada isinya sedikit sekali. Jadi yang penting bukan besarnya wadah tetapi isinya. Kita tidak masalah umur kita panjang atau pendek, yang penting kita memanfaatkan umur kita ini untuk mengisi umur ini dengan sebanyak-banyaknya dengan aktivitas-aktivitas yang berbobot, yang bernilai tinggi. Kalau amal kita bernilai tinggi atau berbobot, maka insya Allah kita akan diizinkan oleh Allah masuk surga. Karena cinta dunia itu berpotensi membuat kita lupa kepada Allah dan berpotensi membuat kita lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dari Allah, maka seharusnya lah kita itu menghindari cinta dunia. Saya tekankan lagi di sini, kita perlu atau harus menghindari cinta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencari keduniaan. Ya. Dunia, harta, uang kita cari, tapi tidak kita cintai. Ya. Kenapa kita cari? Karena kita membutuhkan uang untuk menambah bekal ke akhirat. Misalnya, kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 kali sehari. Untuk sholat kita harus memakai pakaian yang menutup aurat. Untuk bisa memakai pakaian menutup aurat, kita harus membeli pakaian. Untuk membeli pakaian kita harus bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi bekerja itu kita niati, aku bekerja supaya aku bisa membeli pakaian untuk menutup aurat saya ketika aku sholat. Ketika kita mau sholat, kita juga harus wudhu. Wudhu butuh air. Air itu harus kita beli. Apakah kita membelinya ya di beberapa daerah di Jakarta itu, terutama di daerah Jakarta Utara itu kan air membeli itu. Orang membawa mendorong air terus diisikan ke rumah tangga gitu. Atau kita bisa membeli dari pam, atau kita bisa membeli dengan cara kita berinvestasi banyak dulu, membuat sumur, kemudian kita ambil airnya, atau berinvestasi untuk membeli mesin pompa, kemudian kita mengambil air dengan pompa tadi, tapi juga kita harus membayar listriknya. Artinya untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat itu nggak mungkin kita lepas dengan keduniaan. Jadi keduniaan itu harus kita cari, tapi jangan sampai kita mencintainya. Karena kalau kita mencintainya, cinta dunia itu bisa membuat kita lalai. Ya. Kalau kita sudah terlanjur mencintai dunia,
kebanyakan kita, insya Allah saya benar, ya, insya Allah saya benar bahwa kebanyakan kita itu sudah terlanjur mencintai dunia. Nah, kalau sudah terlanjur begitu gimana? Kita mesti belajar dan melatih diri untuk secara bertahap menghilangkan rasa cinta dunia, dan kita membangun rasa cinta kepada Allah serta berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanggungjawaban di akhirat. Kenapa ini saya lawan katanya tuh kok cinta kepada Allah? Jadi kita berusaha menghilangkan rasa cinta, ya, merasa cinta ya, bukan kebutuhan. Kita menghilangkan rasa cinta kepada dunia dengan cara kita membangun rasa cinta kepada Allah. Kenapa begitu? Hati setiap manusia itu membutuhkan rasa cinta. Kenapa? Kalau kita itu mencintai sesuatu, hati kita, pikiran kita itu nempel pada sesuatu itu. Kalau kita itu misalnya mencintai ilmu pengetahuan, maka kita itu merasa hampa kalau dalam setiap hari itu tidak membaca buku atau tidak mendengarkan pelajaran. Nah, kalau kita misalnya ada orang yang suka baca komik, dia akan setiap hari mencari komik karena dia menyukai itu, hatinya ingin menempel di situ. Begitu pula orang yang mencintai harta, pikirannya harta melulu. Bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan lagi? Bagaimana aku bisa mendapatkan duit lagi? Nah itu kalau cintanya digeser kepada Allah dan kapasitas kita itu mencintai hanya satu pihak, ya. Tidak bisa kita mencintai ganda, karena cinta itu mendorong kita untuk mendekat. Kalau kita mencintai dua, harta dan Allah misalnya, maka ini akan ada conflict of motivation, benturan antara dua dorongan. Di satu sisi kita terdorong untuk mencintai dunia, di sisi lain kita terdorong untuk mendekati Allah. Nah, kalau kita ingin bebas dari cinta dunia, kita hilangkan, kemudian kita pindahkan ke cinta Allah. Jadi kapasitas hati kita hanya mencintai satu pihak. Nah, terus bagaimana mencari duit? Duit itu tidak di sisi kanan. Kalau saya umpamakan di sini, uang atau harta itu di kiri, Allah di kanan. Kalau kita mencintai dua-duanya, maka satu saat kita ke kiri, suatu saat kita ke kanan. Pagi hari, sholat subuh berjamaah, siang hari berdagang curang, siang hari menjadi pejabat korupsi. Jadi di pagi hari membangun rumah, di sore hari, di siang dan sore hari merobohkan rumah itu lagi. Begitu terus. Ya. Nah, bagaimana kalau kita itu membutuhkan uang? Uang itu tidak kita taruh di sebelah kiri. Uang itu kita taruh di sebelah kanan. Jadi uang kita pakai sebagai sarana untuk mencintai Allah, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Uang dipakai untuk membeli pakaian yang menutup aurat. Jadi kalau membeli pakaian, kriterianya jangan yang transparan antara lain. Karena kalau transparan, aurat kita kelihatan. Nah, itu berarti kita membeli baju untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita cari duit untuk pergi haji. Pergi haji mendekatkan diri kepada Allah. Kita cari duit untuk membiayai ibu kita yang sedang sakit. Nah, ini duit itu kita cari, tapi tidak kita taruh di sebelah kiri, tapi kita taruh di sebelah kanan sebagai kendaraan atau alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saya menyebut ini seolah-olah berulang-ulang karena supaya kita jangan salah paham dengan menghilangkan rasa cinta kepada harta. Nah, bahkan kita itu harus tetap mencari penghasilan berupa uang, karena kita membutuhkan uang sebagai bekal kehidupan dunia. Kemudian kehidupan di dunia ini kita manfaatkan untuk mencari karunia Allah yang lebih besar nilainya, yaitu yang bisa dinikmati di masa yang lebih lama lagi di akhirat. Coba perhatikan,
pesan Allah ini. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apapun yang kalian itu peroleh berupa harta apapun, itu hanya bekal hidup di dunia. Itu hanya bekal hidup di dunia. Nah, kalau bekal itu bukan tujuan, kalau kita mencintai, nah itu menjadi tujuan. Jadi apapun yang kita peroleh itu bekal hidup dunia. Wa ma indallahi khairu wa abqa, untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah, yaitu kehidupan yang membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat, terutama di akhirat, karena kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau di dunia, berapa sih umur kita di dunia ini? Kita dikasih umur 100 tahun aja, kalau bisa jangan deh, karena itu nanti kita sudah lemah dan tidak bisa apa-apa. Nah, jadi kita nggak mau berlama-lama. Tapi di akhirat itu nanti kita selamanya di sana, nggak ada batasan waktu akhir. Jadi hidup di dunia ini dibanding dengan akhirat pendek sekali. Siapa yang bisa menikmati kehidupan yang baik dan kekal di akhirat? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berserah diri ini penting, karena kalau kita tidak berserah diri, kita bisa punya kekhawatiran. Aku besok di masa hari tuaku makan apa? Nah, itu lalu terus ketakutan di hari tua mengakibatkan banyak orang lalu terus kerjanya itu berlebih. Sehingga tahu-tahu sudah kaya raya, yang kekayaannya itu kira-kira dihabiskan sendiri itu nggak bisa selama hidup ini. Jadi itu berarti mencari bekal berlebihan sehingga tidak bisa dipakai untuk tidak punya waktu, tidak punya tenaga lagi untuk mencari kehidupan yang nyaman di akhirat. Kemudian kalau kebetulan kita ini saat ini kemudahan memperoleh penghasilan berupa uang. Jadi bagi banyak orang, beberapa orang lah, itu mencari penghasilan itu gampang. Kerja sedikit aja duitnya banyak. Sehingga orang lain melihatnya santai tapi duitnya banyak. Nah, terus gimana? Apa kita tinggalkan? Enggak usah tinggalkan. Kita pertahankan itu. Karena itu menunjukkan bahwa kita tuh efisien di dalam mencari penghasilan. Tentu yang saya maksud ini uang yang banyak tapi halal, bukan uang banyak tapi yang haram, bukan. Jadi kalau kita kebetulan mendapatkan penghasilan yang banyak dan halal, alhamdulillah itu barakah dari Allah. Kemudian kita pertahankan, kemudian kita manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan di akhirat. Lalu gimana caranya? Ya ibaratnya kita membeli kenikmatan di akhirat. Misalnya, kita menggunakan uang penghasilan kita itu untuk melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga itu kan diwajibkan oleh Allah. Jadi kalau kita memberi nafkah kepada istri dan anak, itu sebenarnya kita sedang melaksanakan kewajiban. Kalau kita sedang melaksanakan kewajiban, berarti kita itu sedang beribadah. Kalau kita beribadah, maka ketika kita baru berjalan menuju ke tempat kerja, itu sudah ada pahalanya. Apalagi ketika kita menyerahkan uang kepada istri untuk dibelanjakan untuk konsumsi bersama di keluarga. Itu ada pahala lagi. Masih bisa ada pahala lagi kalau kita bersyukur. Misalnya lagi, kalau kebetulan mendapatkan penghasilan yang banyak dalam waktu yang lebih singkat, kita bisa menggunakannya untuk pergi haji. Pergi haji sekarang ini kan mahal sekali. Bisa kita pakai untuk membiayai pendidikan keimanan. Kalau kita ingin anak kita baik, maka kita perbanyak belajarnya mengenai keagamaan. Pelajaran untuk keterampilan bekerja itu perlu, ya, tapi jangan 100% atau mendekati 100% waktu anak belajar itu hanya untuk mencari keterampilan, mencari uang. Tapi juga pendidikannya itu untuk menanamkan keimanan, untuk menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan sebagainya.
Sehingga kita sekolahkan tidak di sekolahan yang pendidikan agamanya minim. Kita cari sekolahan-sekolahan yang pendidikan agamanya banyak, ya, atau cukup banyak. Misalnya di pesantren. Sekarang ini udah banyak pesantren yang bagus-bagus. Ya. Kalau dulu pesantren itu kumuh, kolot, dan sebagainya. Nah, sekarang ini banyak sekolahan yang bagus-bagus. Ya, jangan ragu-ragu menyekolahkan anak di pesantren. Saya mencoba anak saya semuanya itu di pesantren, meskipun hasilnya tidak maksimal, tetapi lumayan. Ya. Karena ini kalau kita ini menyekolahkan anak dengan pertimbangan supaya ada bekal keimanan yang cukup banyak, maka kita pilih sekolahan-sekolahan yang memberikan pelajaran lebih banyak, yang mendidik sopan santun dan sebagainya. Bisa juga uang yang banyak kita pakai untuk membangun masjid. Nah, ini ada teman kita juga yang sekarang hadir, alhamdulillah dia rezekinya banyak, lalu terus membuat masjid, musola itu juga masjid. Nah, semacam itu. Karena kalau kita membangun masjid, itu otomatis nanti Allah akan membangunkan rumah di surga. Kemudian bisa juga kita pakai untuk mendanai perjuangan demi kemuliaan Islam. Apa itu? Aktivitas-aktivitas yang membuat Islam maju. Saya kasih contoh ya. Kalau semua orang itu sekolahnya itu, semua anak-anak itu sekolahnya itu sekolah yang mendidik keterampilan bekerja. Sekolah-sekolah sekarang ini umumnya itu mendidik keterampilan bekerja. Nah, sehingga sekolah-sekolah sekarang ini merupakan bagian dari industrialisasi. Nah, kalau kita kerahkan anak kita semuanya sekolah yang semacam itu, dan bahkan biaya-biaya, apakah biaya negara atau biaya masyarakat itu untuk kegiatan yang semacam itu, nanti siapa generasi yang akan datang yang bisa membimbing? Nah, ini kita butuh para ulama. Kalau kita tidak membina anak-anak muda menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi imam yang baik, tentu yang soleh ya. Ustadz yang tidak soleh juga ada. Kita usahakan mendidik anak untuk menjadi ustadz yang soleh. Nah, itu berarti kita itu mempersiapkan di masa yang akan datang supaya anak cucu kita itu ada yang membimbing di bidang keagamaan. Kalau tidak ada ustadz, itu sama dengan kita menghancurkan umat. Sama dengan menghancurkan umat. Ini ibaratnya yang paling gampang contohnya, kalau misalnya kita berada di satu tempat, kemudian diserbu oleh orang tidak beragama, ya, orang kafir lah, diserbu, terus tanah kita akan direbut. Kita mempertahankan daerah kita itu jihad di jalan Allah. Jadi kalau ada masyarakat tinggal di satu tempat, kemudian ada orang lain merebut tempat itu, orang suka menyebut menjajah, ya. Ini kita harus mempertahankan diri dan mempertahankan hak. Orang kalau mati mempertahankan hak, itu matinya mati syahid. Nah, misalnya pada posisi kita itu diserbu, kita harus mempertahankan diri. Untuk mempertahankan diri kita harus mempunyai senjata. Untuk membeli senjata, kalau misalnya dari negara tidak cukup, masyarakat harus iuran. Kalau tidak ada masyarakat ini tidak mau iuran, maka akibatnya pasukan kita itu akan kekurangan senjata, atau senjatanya kalah canggih dibanding dengan musuh. Kalau kita tidak mempunyai senjata yang cukup, maka kita akan kalah. Ya, kita semangat berjuang, iya, tapi kalah, banyak yang mati. Nah, oleh karena itu kalau ada orang diminta, ayo sedekahlah untuk membeli peralatan perang, itu untuk menjaga keselamatan kita. Kalau orang-orang tidak mau bersedekah untuk membeli peralatan perang, sama dengan menghancurkan bangsanya sendiri, sama dengan menghancurkan masyarakatnya sendiri. Seperti masyarakat zaman Nabi, ketika mereka sudah pada mengungsi dari Mekah ke Madinah, mereka masih diserbu, masih didatangi dari orang-orang Mekah untuk memerangi
orang-orang Islam. Nah, itu harus berjuang. Nah, untuk berjuang, dulu kan tidak ada administrasi kenegaraan, nggak ada tentara, adanya relawan. Nah, relawan-relawan itu tenaganya dan persenjataannya. Nah, Allah menegur, kalau kamu tidak mau bersedekah untuk perlengkapan perang, kamu sama dengan menghancurkan dirimu sendiri. Nah, begitu pula meningkatkan kekuatan ekonomi umat Islam. Ya, sekarang ini kita di Indonesia ekonomi umat Islam itu lemah sekali. Nah, kita mesti membina orang-orang atau anak-anak muda supaya mereka itu terampil membangun ekonomi kemasyarakatan, ya, atau ekonomi makro, ya, atau ekonomi pembangunan begitu, supaya tatanan ekonomi negara itu menjadi baik. Jadi, belajar ekonomi itu termasuk bagian perjuangan, tapi niatnya untuk menjaga kemandirian umat, terutama yang beragama Islam, supaya mereka tidak mudah dibeli. Ya. Karena banyak di antara kita ini miskin, maka mereka mudah dibeli. Kasih duit hanya 100-200 ribu untuk memilih orang-orang yang ketika menjadi pejabat, mereka itu jahat. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita usahakan orang-orang itu makmur dengan harta yang halal. Ya. Allah menganjurkan kita begini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakanlah rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Tentu jangan lupa bagianmu di dunia. Bagianmu di dunia, kita jangan bersedekah lalu terus kita habis tidak ada yang dimakan. Nggak boleh. Mesti harus ada yang dialokasikan untuk kita sendiri. Ya, secara gampang kita amankan kebutuhan kita, tidak perlu berlebihan, pokoknya cukup, kemudian sisanya kita pakai untuk kepentingan bersama. Nah, terus kepentingan sama itu dengan niat nanti Allah ridha kepada kita dan kita diberi izin untuk tinggal di surga. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu seperti Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Jadi Allah ini kan sudah memberi kebaikan pada kita. Kita diberi kehidupan, diberi kesehatan, diberi makanan, diberi tempat tinggal. Terus kita mesti juga berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kita. Ya. Jadi keduniaan ini, baik itu harta atau jabatan, kita manfaatkan sebagai bekal untuk cari kebahagiaan di akhirat. Kemudian ketika kita memegang uang banyak, sudah kita pegang nih. Jadi apakah itu dalam bentuk deposito atau aset berupa properti misalnya. Nah, kalau jumlahnya itu melebihi dari yang kita butuhkan, kita berusaha mencari kesempatan untuk memanfaatkannya untuk memperoleh pahala di akhirat. Misalnya, pada saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi seperti sekarang ini, kita melihatnya sebagai kesempatan. Nah, jadi kalau orang pengusaha itu kalau melihat problem masyarakat, dia menerjemahkannya sebagai, wah ini kesempatan bisnis nih, ada business opportunity. Jadi kalau misalnya orang berdagang tidak punya modal, pengusaha, ini kesempatan nih, aku meminjami mereka, nanti kita bagi hasil. Jadi begitu ada problem di masyarakat, itu kesempatan. Kalau misalnya melihat orang-orang desa di sini ini nggak kenal sandal dan sepatu, orang kebanyakan pada nggak pakai sandal. Itu problem kan, kalau tersandung atau kena batu yang tajam itu kan jadi sakit. Problem ini kalau pengusaha melihatnya sebagai kesempatan, ini aku bisa menjual sandal di sini, nanti akan laris. Jadi kalau pengusaha melihat problem di masyarakat, itu kesempatan untuk berbisnis. Kalau kita orang beriman melihat problem di masyarakat, kita menerjemahkannya sebagai kesempatan untuk dapat pahala. Karena kalau ada problem di masyarakat, kita menolongnya itu akan mendapatkan pahala. Misalnya, wah ini kota ini belum ada dokter ahli
tulang. Aku mau sekolah atau anakku aku biayai sekolah supaya bisa menjadi ahli tulang. Ya. Kemudian sekolah. Nah, ini biaya untuk menjadi dokter ahli tulang seperti itu banyak sekali. Nah, karena melihat bahwa ini ada problem nih, di kota ini belum ada tuh dokter yang ahli itu. Itu kesempatan aku bisa mencari pahala dari sisi ini dengan cara aku belajar kedokteran, kemudian aku menolong mereka-mereka yang sakit. Nah, jadi setiap kali ada problem di masyarakat, itu adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Tidak hanya harus masyarakat secara kolektif, bisa juga ada teman yang dia kena PHK, dia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan lain, belum berhasil. Padahal orang ini baik sekali, orang ini jujur. Nah, kita melihatnya, kesempatannya aku dapat pahala nih. Terus ya dikit-dikit kita kasih beras atau kita kasih uang gitu. Kita lihat kita lagi kesulitan, kita bantu. Dia mau wawancara, mencari pekerjaan, tapi dia nggak punya biaya. Aku bantu deh transportnya. Nah, itu jadi kalau kita melihat ada problem pada orang lain, itu kesempatan untuk memperoleh pahala. Itu dengan begitu kita itu pelan-pelan akan hilang rasa cinta kita kepada harta. Kenapa? Ini loh bukti bahwa aku tidak mencintai harta. Kalau aku melihat ada orang lain butuh, aku bersedia mengurangi harta yang aku miliki, aku kasih dia. Kalau orang yang cinta harta kan tidak mau mengurangi. Oh, enak aja, aku carinya susah-susah begitu. Tapi kalau orang yang tidak cinta harta, dia lebih perhatiannya kepada kasihan dia. Aku harus menolong dan menolongnya karena Allah. Ya. Jadi kita melihatnya sebagai kesempatan untuk bersedekah dengan memberi makan kepada mereka yang lapar dan tidak mempunyai uang yang dan mereka tidak mempunyai uang yang cukup untuk konsumsi keluarga mereka. Ya. Sebagai latihan menghilangkan rasa cinta harta, kita menggunakan niat ya. Kita mesti memasang niat. Niat itu tujuan. Tujuan kita menolong orang itu hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, kalau kita mau mengucapkan, kita mau spell out apa niat kita, ya Allah. Tapi niat ini tidak usah diomongkan pada orang lain, hanya antara kita dan Allah. Ya Allah, saya ingin menggunakan sebagian dari hartaku ini untuk memenuhi perintah-Mu memberi makan kepada orang-orang miskin dan sekaligus untuk membuktikan bahwa aku tidak mencintai harta. Mengucapkan ini itu membantu kita untuk melatih diri untuk makin hari makin tidak mencintai harta. Ya, karena kita seringkali pikiran kita itu butuh didikte oleh ucapan. Ya, contohnya deh, kalau kita mau menghitung uang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30, 31. Kenapa kita nggak diem aja? Kebanyakan kita itu sambil ngomong 1, 2 dan seterusnya. Itu untuk membimbing pikiran kita supaya fokus ke situ. Nah, jadi niat itu ada baiknya juga kalau kita ucapkan, nggak usah dengar orang lain ya. Kita ucapkan untuk melatih pikiran dan hati kita supaya niat kita itu benar. Ya, saya ulang contohnya, ya Allah, saya ingin menggunakan sebagian dari hartaku ini untuk memenuhi perintah-Mu agar aku memberi makan kepada orang-orang miskin dan sekaligus sebagai bukti bahwa aku lebih mencintai-Mu daripada harta ini. Nah, ini untuk memenuhi firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka itu mau memberi makan padahal dia itu suka dengan duit itu ya. Artinya itu memberi harta yang kita sukai. Misalnya dalam bentuk buah. Ya, buahnya yang segar, bukan yang mau busuk ya. Pakaian yang bagus, bukan yang
yang sudah lusuh begitu. Itu artinya memberi makan atau memberi pakaian atau memberi apapun dalam keadaan kita sendiri itu masih suka gitu loh. Diberikan miskina wa yatima wa asira, kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan perang. Coba, tawanan perang itu kan musuh yang ingin membunuh kita, kemudian kita tangkap, kemudian kita tahan. Itu tawanan perang. Ini musuh mau membunuh kita, tapi kalah duluan, kita tangkap. Itu pun kita harus memberi makan dengan baik. Apalagi anak yatim yang kehilangan orang tuanya. Apalagi orang-orang miskin yang tidak bisa membeli makanan. Terus niatnya jangan lupa. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kepadamu itu hanya untuk mencari ridho Allah. Itu saja. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak membutuhkan terima kasih dari kamu. Jadi kalau kita bersedekah, kemudian orang yang tidak berterima kasih, jangan tersinggung. Ada orang yang habis memberi gitu, nggak tahu diri. Dia makan aja, kalau aku nggak kasih, nggak makan itu. Tapi ketemu di jalan nggak nyapa. Oh, itu berarti tidak tulus. Kalau tulus itu, dia mau terima kasih atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu dengan Allah. Allah, engkau menyuruh aku menolong orang itu, aku tolong. Jadi dealnya itu adalah antara kita dan Allah, bukan dengan orang itu. Orang itu tuh hanya sebagai perantara aja, kita kasih. Ya. Dia mau terima kasih, itu urusan dia. Kalau dia terima kasih, itu kewajiban dia untuk melaksanakan perintah Allah untuk berterima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami memberi makan ini tidak butuh jawab balasan dari kamu, tapi kami takut nanti di akhirat nanti aku akan menghadapi kehidupan yang susah, yang membuat kita itu sedih dan sebagainya. Nah, orang yang seperti itu, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Orang yang mau memberi makan dengan tulus hanya karena Allah itu, nanti Allah akan menjaga orang-orang itu dari sakitnya siksaan di hari kiamat, dari neraka. Dan mereka akan diberikan kehidupan yang menyenangkan dan membuat riang. Kenapa begitu? Wa jazakum bima sabaru jannatun wa harira. Dan karena mereka itu sabar. Sabar itu artinya tekun melaksanakan tugas dari Allah. Mereka akan mendapatkan kesempatan tinggal di surga. Kemudian ketika kita itu melihat suatu masjid misalnya mengalami defisit anggaran operasional. Ini banyak ya sekarang ini masjid yang mengalami defisit. Mulai dari COVID dulu. Biasanya masjid itu kan biayanya dari jamaah. Nah, terutama waktu COVID itu kan hampir tidak ada jamaah yang datang. Dan kalaupun mereka datang, banyak orang-orang itu kehilangan pekerjaan atau penghasilannya turun. Nah, lalu mereka tidak punya uang lebih untuk membantu masjid. Akhirnya defisit. Nah, kalau kita melihat ada masjid, wah defisit, jadi terutama untuk yang laki-laki ya. Kalau sholat Jumat itu kan suka ada yang memberi pengumuman, ya, mengumumkan kegiatan masjid, ada pengajian ini pada hari ini dan sebagainya. Terus ada juga laporan keuangan, uang yang masuk pada Jumat yang lalu itu posisinya sekian. Kemudian ada uang masuk sekian dan kebutuhannya sekian. Loh, ini kebutuhannya belanjanya itu misalnya 7 juta, uang yang masuk 5 juta. Defisit dong. Sampai kapan ini? Nah, kalau mendengar seperti itu, kesempatan Kesempatan aku bisa mendapatkan pahala yang besar karena masjid ini sedang butuh. Itu masjid kan harus membayar petugas-petugasnya, ya. Dan masjid itu ada yang pengeluarannya itu lebih dari 50 juta. Ya masjid-masjid kita ini
masjid kita. Saya bilang masjid kita karena ya termasuk masjid kita ini yang kita ngaji ini. Itu kebutuhannya banyak, ya banyak, bisa jauh lebih banyak daripada 50 juta. Nah, kalau melihat seperti itu, ini kesempatan bagiku untuk mengirim, mentransfer ke Masjid Babus Salam misalnya begitu. Karena itu kesempatan yang baik. Jadi saldo kita di dunia ini coba kita kurangi untuk mengisi saldo kita di akhirat. Jadi itu tidak hilang. Karena kalau kita biarkan saldo itu tetap di dunia, kalau kita meninggal dunia, saldo itu nggak kita bawa di akhirat. Saldo itu menjadi bagian orang-orang keluarga kita yang masih hidup. Tapi kalau kita sisihkan sebagian untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren dan sebagainya, ya, kemudian itu sama dengan kita memindahkan saldo kita dari dunia ke saldo akhirat yang kita bisa menikmati sepanjang masa dan berlipat-lipat lagi. Yang kita memasukkan 10.000, tapi hasilnya di sana bisa lebih besar. Seberapa besar? Tergantung keikhlasannya. Makin murni niatnya hanya karena Allah, makin besar perlipatannya. Jadi ini perlu dicamkan bahwa kalau kita mengurangi saldo kita di dunia ini, kita usahakan kita pindahkan ke saldo akhirat. Yang paling gampang adalah masjid. Rasulullah mengatakan, "Membana masjidan yudhkaru fihi ismullahi banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid yang di dalamnya itu disebut asma Allah untuk sholat, adzan, zikir, berdoa, itu kan menyebut asma Allah, maka Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Bisa juga kita tuh memanfaatkan surplus dari harta kita itu untuk membiayai pendirian atau operasional pesantren. Nah, dewasa ini banyak di antara anak-anak kita yang memegang ijazah S1 mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan. Ya, karena ekonomi yang makin memburuk ini ya. Apalagi mereka yang hanya punya ijazah SMA, SMP atau SD makin sulit. S1 saja tuh banyak yang kesulitan. Coba cek. Banyak orang yang mempunyai ijazah sarjana S1 itu terpaksa ngojek. Karena ngojek itu ya boleh dibilang paling gampang. Tapi karena gampangnya banyak yang masuk ke situ, akhirnya persaingan yang menjadi banyak, menjadi ketat. Persaingan menjadi ketat, lalu penghasilannya menjadi makin kecil gitu juga. Nah, karena itu orang tua yang mempunyai harta, karena sulitnya mencari pekerjaan, orang tua yang punya harta itu cenderung mengirim anaknya untuk belajar di sekolah-sekolah formal. Karena sekolah-sekolah formal itu mengeluarkan ijazah. Dan sekolah formal dipilih lagi yang terkenal, yang terkenal sebagai reputasinya baik. Nah, itu tidak banyak. Kalau sekolah swasta ya ada yang baik, tapi lebih banyak yang kurang baik. Kalau negeri umumnya baik itu umumnya. Sehingga orang tua itu berusaha untuk mengirimkan anaknya ke sekolah formal. Nah, kalau pada anak-anak semuanya ke sekolah formal, siapa yang menjadi calon ustadz? Nggak ada. Oleh karena itu, kita perlu mendorong anak-anak muda untuk ke pesantren. Nah, fakta bahwa kalau orang tua itu mempunyai duit untuk membiayai sekolah, orang tua itu mengirim anak ke sekolah. Tapi yang tidak punya dana gimana? Orang tua ini kepengen anaknya tetap belajar. Tapi belajar apa yang tidak harus membiayai banyak atau bahkan yang tidak usah mengeluarkan biaya. Itu kesempatan bagi kita. Kamu kan tidak bisa menyekolahin anak ke situ. Sini, ke pesantrenku. Bayar nggak? Nggak usah bayar. Loh, tapi gimana aku nggak punya duit untuk memberi makan? Nggak usah mikirin itu. Makan kita kasih. Nah, jadi
Kalau kita melihat situasi semacam ini, bahwa banyak orang yang tidak bisa menyekolahkan anak, kalau anak itu tidak belajar, itu menjadi anak nakal, maka kita tampung. Terus kalau ada misalnya bilang, ya ini kalau kita suruh menghafal Al-Quran, dia jangan-jangan datang ke pesantren hanya untuk cari makan. Biarin aja. Karena apa? Kalau anak itu sudah menghafal Al-Quran, dapat 1 juz, 2 juz, dia mulai mencintai Quran. Kalau dia sudah mencintai Quran, dia akan menekuni hafalannya itu. Biasanya anak-anak yang nggak tahan itu baru dapat setengah juz begitu. Aku nggak kuat. Begini, begitu. Itu kalau mau pulang ya biarin aja lah. Kita cari yang serius. Tapi kita tidak tahu serius atau tidak. Kita coba dulu. Udah mau ke pesantren. Ya sini. Loh aku belum pinter bacanya. Belajarnya di sini. Jadi kita tampung di pesantren itu tidak usah dengan persyaratan yang tinggi-tinggi. Nanti kalau persyaratan tinggi-tinggi yang tidak punya kemampuan tapi berbakat, siapa yang menampung? Ya. Oleh karena itu saya mengajak, ayo kita tuh mengembangkan pesantren. Dan kita ini kan kalau boleh saya menganggap pesantren yang saya kelola ini pesantren kita bersama, ya. Karena biayanya itu saya kan bukan orang kaya, ya. Ini Pak Mu'alif juga pengurus pesantren kita ini, ya. Ustadz Zainuddin itu juga gurunya para santri. Ayo kita kembangkan supaya ustadz-ustadz yang ada sekarang diganti oleh ustadz-ustadz yang akan datang yang kita bina dengan baik. Kita salah satu syarat bagi yang kita terapkan untuk santri kita, begitu anak itu ngerokok kita suruh pulang. Kalau mau datang mau bergabung, cek dulu ngerokok nggak. Kalau ngerokok kita nggak terima, karena kita ingin ustadz yang solih dan solihah. Kalau ngerokok, itu orang ngerokok itu paling tidak itu egois. Ustadz itu nggak boleh egois. Ustadz itu melayani. Kalau ustadz itu egois, itu maunya dilayani. Apa peranannya Ustadz? Kita jangan kalah sama orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu pendetanya mengatakan bahwa tugas saya memberi pelayanan. Coba, itu saya sering mendengar. Kita ini kan melayani masyarakat. Loh, kalau mereka itu mengatakan melayani, kenapa kita tidak itu? Jadi Ustadz dan ini banyak santri-santri kita ikut pengajian kita ini, para santri. Jangan pernah menanamkan diri bahwa aku nanti akan menjadi orang yang dihormati karena aku akan menjadi ustadz atau ustadzah. Jangan begitu. Aku akan melayani masyarakat supaya anggota masyarakat kita ini selamat dari neraka, gitu. Nah, terus kita yang tidak terlibat di dalam pesantren, artinya tidak ikut menghafal Quran, ya kita biayai. Kalau kita bisanya biayai. Kalau misalnya ada yang mau, aku nggak punya duit tetapi aku mau bekerja, silahkan. Kebetulan ini pesantren kita ini kepengurusannya itu sudah 5 tahun, harus diperbaharui. Dan untuk memperbaharui kita butuh generasi-generasi yang bisa melanjutkan. Jadi kalau ada bapak ibu yang berminat, aku kepengen punya pesantren, gabung dengan kami di yayasan. Nanti begitu gabung di yayasan kami, otomatis bapak ibu menjadi pemilik pesantren, ya, karena pesantren itu kan di bawah yayasan. Jadi ini mohon maaf saya sekaligus menawarkan bapak ibu yang berminat, ya, misalnya Pak Amin Suhadi, Pak Wahyudi, ini siapa Dr. Arif Wahyudi, ya. Ini ada Bapak Arif Wahyudi ini juga memperhatikan pesantren kita ini, ya. Nah, itu kalau ingin mau bergabung menjadi pengurus pesantren kita, mari dengan bergabung maka otomatis Bapak Ibu menjadi pemilik pesantren. Saya kan suatu saat akan pergi, ya. Saya tidak tahu, saya perginya itu 1 hari, 2 hari atau 1 tahun, 2 tahun. Nah, ini pesantren harus jalan terus, ya. Nah, ini maka keadaan seperti ini kita pandang sebagai kesempatan bagi kita untuk menampung anak-anak yang tidak bisa sekolah
untuk belajar di pesantren dengan biaya dari kita agar mereka kelak menjadi kiai atau ustadz yang soleh dan solihah. Kita harapkan mereka kelak akan menggantikan para kiai dan ustadz yang ada sekarang, yang makin hari makin tua dan pasti akan meninggal dunia. Jika kita tidak bersedia membiayai para santri semacam ini, kita khawatir hal itu sama dengan membiarkan masyarakat kita tidak akan memiliki kiai dan ustadz di masa yang akan datang. Ini bisa berarti kita membiarkan ajaran Islam makin hilang di masa-masa yang akan datang. Nah, pemikiran semacam ini itu sejalan dengan pengertian bahwa jika orang-orang kaya tidak mau membiayai perlengkapan perang di jalan Allah, sama dengan menghancurkan Islam, karena pasukan Islam yang kekurangan perlengkapan perang kemungkinan besar akan kalah dan mereka mati terbunuh. Firman Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Bersedekahlah kamu di jalan Allah, jangan kamu melakukan pengerusakan. Lah, ini pengerusakan dikaitkan dengan sedekah. Itu artinya pada saat kita itu butuh membangun keislaman, tetapi kita tidak mau menanganinya, tidak mau mengurungkan tenaga kita, tidak mau mengiurkan harta kita, sama dengan kita menghancurkan generasi yang akan datang. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi mari kita lakukan semuanya itu hanya dalam rangka membuktikan kepada Allah bahwa ya Allah, kami mencintai Engkau. Oleh karena itu kami siap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan untuk mencari ridho-Mu, dan kami siap untuk mengeluarkan biaya untuk mencari ridho-Mu, baik untuk membangun keislaman saat sekarang maupun untuk menjaga dan membangun keislaman di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Ringkasnya apa yang kita bahas adalah bahwa kebanyakan manusia sangat menyukai dunia sehingga lupa akan nasib di akhirat. Sebenarnya Allah memberi kita rizki sebagai bekal untuk mencari kenikmatan di akhirat. Kita perlu menghilangkan rasa cinta dunia sambil membangun rasa cinta kepada Allah dan cinta pada kehidupan di akhirat. Kita manfaatkan rizki di dunia untuk membeli fasilitas di akhirat dengan cara antara lain memberi makan, memindahkan saldo dunia ke saldo akhirat, dan membiayai kegiatan-kegiatan di jalan Allah. Amin. Semoga Allah menghilangkan rasa cinta kita kepada hal-hal keduniaan dan membuat kita lebih mencintai kehidupan akhirat. Amin.